Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Kali ini kita masih mempelajari matematika SMP kelas 9 dengan materi bilangan berpangkat bagian kedua. Untuk topik materi hari ini adalah bentuk baku atau sering disebut notasi ilmiah. Bentuk baku atau notasi ilmiah, bentuk umumnya untuk bilangan besar yaitu A kali 10 pangkat N, di mana nilai A lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10, dan N bilangan bulat positif. Sedangkan untuk bilangan kecil, bentuk umumnya adalah A kali 10 pangkat N, di mana nilai A lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10, N bilangan bulat negatif. Di sini yang dimaksud bilangan besar adalah bilangan yang nilainya lebih dari 10. Sedangkan yang dimaksud bilangan kecil adalah bilangan yang nilainya kurang dari 1. Perhatikan tabel contoh berikut. Untuk nomor 1, misalnya di sini ada 235.000. Maka ketika kita nyatakan ke dalam bentuk baku atau notasi ilmiah menjadi 2,35 kali 10 pangkat 5. Nah, kita perhatikan di sini 2,35 adalah nilai A. Kemudian 10 pangkat 5, 5 adalah nilai N. 5 sebenarnya bisa kita peroleh dari bilangan awal, kita letakkan tanda koma di antara 2 dan 3. Jadi geser ke depan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bentuk bakunya menjadi 2,35 kali 10 pangkat 5. Berikutnya contoh yang kedua. Di sini ada 42 juta. Silahkan untuk kalian mencoba. Ini juga termasuk bilangan besar. Kemudian contoh yang ketiga, bilangan 0,125. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan kecil. Maka notasi ilmiah atau bentuk bakunya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 1. Kita perhatikan 1,25 adalah nilai A. Kemudian 10 pangkat min 1. Min 1 adalah nilai N, yaitu merupakan bilangan bulat negatif. Min 1 ini kita dapat dari, kita perhatikan bilangan 0,125. Ketika 0,125 kita ubah menjadi 1,25, berarti tanda koma geser ke kanan 1 angka. Nah, karena tanda koma kita geser ke kanan 1 angka, maka di sini diperoleh 10 pangkat min 1. Berikutnya contoh yang keempat, 0,00067. Silahkan kalian bisa mencoba sendiri. Demikian juga untuk contoh nomor 5. Selanjutnya persamaan pangkat sederhana. Yang dimaksud persamaan pangkat sederhana adalah jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx.
maka berlaku fx sama dengan gx dengan a bilangan real dan fx serta gx adalah fungsi dalam variabel x. Ya, jadi kalau bilangan pokoknya sama, kemudian dipangkatkan ternyata memiliki nilai yang sama, artinya nilai pangkatnya adalah sama. Contoh, kita ambil contoh nomor 1. Tentukan nilai x dari persamaan 2 pangkat x sama dengan 32. Mari kita coba kerjakan bersama-sama. Sebelumnya silahkan perhatikan. Dari bentuk ruas kiri 2 pangkat x. X-nya adalah pangkat. Kemudian ruas kanan sama dengan 32. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini kita ubah, karena di sini yang ditanyakan kan nilai pangkatnya. Maka sedapat mungkin kita samakan bilangan pokoknya atau basisnya. Sehingga 2 pangkat x sama dengan 32 sama dengan, kita ubah menjadi 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 5, di mana 32 kita ubah menjadi bentuk pangkat dengan bilangan pokok 2, yaitu menjadi 2 pangkat 5. Di sini sudah kita dapatkan dari bentuk ruas kiri dan ruas kanan memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu 2. Sehingga jika 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 5, itu artinya nilainya pangkat sama. Kalau begitu nilai x sama dengan 5. Selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan nilai x dari persamaan pangkat x kurang 1 dari 1/2 sama dengan 4. Sama seperti contoh nomor 1 tadi, kita perhatikan di sini x adalah sebagai eksponen atau pangkat. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah menyamakan bilangan pokoknya atau basisnya. Mari kita coba kerjakan bersama-sama. Dari pangkat x kurang 1 dari 1/2 sama dengan 4, kita ubah kedua ruas kiri ke dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang sama. Kita lihat ruas kiri di dalam kurung itu adalah 1/2 atau 1/2 pangkat 1. Maka kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat min 1 yang di dalam tanda kurung. Kemudian pangkatkan dengan x kurang 1 sama dengan, kita perhatikan yang ruas kanan 4 kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 2. Selanjutnya bentuk pangkat ruas kiri kita sederhanakan menjadi 2 pangkat min 1 kali x kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2. Ruas kiri pangkatnya kita kalikan, min 1 kali x kurang 1 itu menjadi min x tambah 1, sehingga bentuk berubah menjadi 2 pangkat min x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2. Di sini ruas kiri dan ruas kanan bilangan pokoknya sudah sama. Berarti bisa kita simpulkan bahwa min x tambah 1 sama dengan 2, min x sama dengan 2 kurangi 1, min x sama dengan 1. Maka kita peroleh bahwa nilai x sama dengan min 1. Selanjutnya
kita lanjutkan contoh yang ketiga. Tentukan nilai X dari persamaan X pangkat 3 sama dengan 125. Kita perhatikan contoh nomor 3 ini sedikit berbeda dari contoh nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 dan nomor 2 tadi, X-nya adalah eksponen. Sedangkan di contoh nomor 3, X adalah bilangan pokok atau basis. Kalau kita ketemu soal seperti nomor 3, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah bilangan dari kedua ruas kiri maupun ruas kanan, menjadi bentuk pangkat dengan eksponen atau pangkat yang sama. Maka mari kita coba selesaikan soal nomor 3. X pangkat 3 sama dengan 125. Maka di sini kita harus mengubah 125 ruas kanan ini menjadi bilangan berpangkat 3. Maka kita dapatkan X pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3. Karena di sini pangkatnya sama, yaitu sama-sama dengan 3, maka bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Selanjutnya, mari kita perhatikan beberapa latihan soal berikut. Nomor 1, tentukan hasil pemangkatan berikut. Nomor A, pangkat 4 dari min 3. Berarti menjadi min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 sama dengan 81. B, min 5 pangkat 2 sama dengan min dalam kurung 5 kali 5 sama dengan min 25. Mari kita perhatikan contoh nomor 1A dan nomor 1B. Ya, nomor 1A pangkat 4 dari min 3. Maka ketika diubah menjadi perkalian berulang adalah min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Sedangkan untuk nomor 1B, min 5 pangkat 2 ketika kita ubah menjadi perkalian berulang sama dengan min dalam kurung 5 kali 5. Berarti sama dengan min 25. Selanjutnya yang C, pangkat 3 dari 2A sama dengan 2A kali 2A kali 2A sama dengan 8A pangkat 3. Jadi masing-masing faktor dikalikan, 2 kali 2 kali 2, 8. A kali A kali A pangkat 3. Selanjutnya contoh nomor 2. Nyatakan bilangan berikut dengan pangkat positif. A, 3 pangkat min 5, ini pangkatnya negatif, diubah menjadi pangkat bilangan positif. Maka sama dengan A 1/3 pangkat 5. Ingat yang sudah kita pelajari kemarin ya. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Dengan cara yang sama, maka kita dapat mengubah pangkat negatif pada soal nomor 2B. Jadi sama dengan 5/P pangkat 3. Perhatikan, di ruas kiri yang dipangkatkan min 3 hanyalah P-nya. Jadi 5 tetap. Yang berubah adalah P pangkat min 3. Sehingga jawabannya menjadi 5/P pangkat 3. Selanjutnya contoh nomor 3. Nyatakan bilangan berikut dengan pangkat negatif. Jadi contoh nomor 3 ini kebalikan dari contoh nomor 2. Ya. 1/P pangkat 6. Berarti 6 adalah eksponen, pangkatnya adalah
positif walaupun letaknya sebagai penyebut. Kita ubah menjadi pangkat negatif sama dengan P pangkat min 6. Dengan cara yang sama, maka yang B kita bisa mengubah A pangkat 4. Ingat, yang dipangkatkan 4 adalah A, 5-nya tidak. Maka yang berubah pangkatnya adalah A. Maka menjadi 2A pangkat min 4 per 5. Selanjutnya, soal yang keempat. Tentukan hasil operasi pangkat berikut. A. Pangkat 3 dari 3/4 sama dengan, nah ini karena pangkatnya ini bilangan asli, maka berlaku 3/4 kali 3/4 kali 3/4 sama dengan 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3 sama dengan 27/64. Nanti selanjutnya kalau ada soal seperti nomor 4A ini, kita boleh langsung ke baris kedua, yaitu sama dengan 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Selanjutnya soal yang B, pangkat min 3 dari 2/5. Ingat, kita tidak bisa memperlakukan yang B ini seperti A, karena pangkatnya bukan bilangan asli. Min 3 bukan bilangan asli. Maka kita pakai sifat-sifat operasi yang telah kita pelajari, di mana pangkat min 3 dari 2/5 ini menjadi pangkat 3 dari 5/2. Nah, setelah kita ubah seperti bentuk ruas kanan, maka kita bisa mengerjakan seperti soal yang A, yaitu di sini bisa langsung. Kalau begitu sama dengan 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 125/8. Selanjutnya soal C, pangkat min 2 dari min 2A/3. Kita ubah terlebih dahulu seperti soal yang B, menjadi min 3/2A pangkat 2. Ya, begini perhatikan, min 2A/3 menjadi min 3/2A. Jadi kebalikannya ya, kalau negatif tetap negatif, hanya pembilang dan penyebut berubah tempat atau pindah tempat. Pangkat 2. Selanjutnya kita kerjakan seperti soal nomor A, menjadi 3 pangkat 2 per pangkat 2 dari 2A. Di sini min-nya negatifnya hilang karena pangkatnya adalah bilangan genap. Maka sama dengan 9/4A pangkat 2. Selanjutnya soal nomor 5. Kisaran luas Samudra Pasifik 180 juta kilometer persegi. Tuliskan dalam notasi ilmiah. Jadi di sini kita hanya mengubah bentuk bilangan ini ke dalam bentuk ilmiah atau notasi ilmiah atau bentuk baku. 180 juta kilometer persegi menjadi sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 8 kilometer persegi. Jadi ketika diubah ke dalam bentuk baku, maka tetap ada satuannya. Jadi kisaran luas Samudra Pasifik adalah 1,8 kali 10 pangkat 8 kilometer persegi. Nah, bentuk baku ini dapat
kita jumpai atau banyak kita jumpai pada pelajaran fisika atau juga biasanya pada pelajaran IPS untuk bilangan-bilangan yang besar atau yang kecil, maka biasanya dinyatakan ke dalam bentuk baku. Selanjutnya soal nomor 7. Jarak antara bumi dan bulan 384 miliar kilometer. Jika kecepatan cahaya 18 miliar meter per menit, hitunglah waktu yang diperlukan cahaya dari bulan sampai ke bumi dalam bentuk baku. Mari kita coba kerjakan bersama-sama. Pertama, jarak di sini 384 miliar kilometer. Kita ubah ke dalam bentuk baku menjadi 3,84 kali 10 pangkat 11 kilometer. Kemudian kecepatan cahaya 18 miliar meter per menit. Nah, kita berusaha atau kita ubah kecepatan ini kita nyatakan dalam kilometer per jam. Bisa kita lakukan langkah pertama. Ini kita kalikan 60, tetapi satuannya dalam jam. Karena 1 jam adalah 60 menit. Maka di sini menjadi 18 miliar kali 60 meter per jam. Nah, selanjutnya meter kita ubah ke dalam kilometer. Nah, kalau kita ubah ke dalam kilometer, berarti kita ingat 1 kilometer itu 1000 meter. Berarti hasil kali dari 18 miliar kali 60 nanti kita bagi dengan 1000 sehingga diperoleh 1 miliar 80 juta kilometer per jam. Kalau ini kita nyatakan dalam bentuk baku atau notasi ilmiah menjadi 1,08 kali 10 pangkat 9 km per jam. Selanjutnya kita akan mencari waktu yang diperlukan cahaya dari bulan sampai ke bumi. Waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan, berarti sama dengan 3,84 kali 10 pangkat 11 dibagi 1,08 kali 10 pangkat 9. 3,84 dibagi 1,08 kita hitung. Kemudian 10 pangkat 11 dibagi 10 pangkat 9 kita selesaikan dengan menggunakan sifat operasi bilangan berpangkat, sehingga diperoleh 3,56 kali 10 pangkat 2. Jadi waktu yang diperlukan cahaya dari bulan sampai bumi adalah 3,6 kali 10 pangkat 2 jam. Demikianlah pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.